Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sahril Ahmad selaku dosen pembimbing mata kuliah studi Islam, izin mempresentasikan isu kemanusiaan universal perlindungan kelompok minoritas. Pengertian kelompok minoritas dan mayoritas. Minoritas adalah sekelompok masyarakat yang jumlah anggotanya tidak lebih besar dari kebanyakan penduduk di suatu tempat. Suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai kelompok minoritas apabila mereka memiliki identitas berbeda dari kelompok mayoritas di suatu tempat atau wilayah. Mayoritas adalah himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai dari separuh himpunan tersebut. Mayoritas bisa dibedakan dengan pluralitas yang berarti himpunan bagian yang lebih besar daripada himpunan bagian lainnya. Lebih jelasnya, pluralitas tidak bisa dianggap mayoritas jika jumlah elemennya lebih sedikit daripada separuh himpunan tersebut. Kelompok minoritas. Kelompok minoritas ini yaitu etnis, ras, disabilitas, agama, dan lesbian, biseksual, dan transgender atau orientasi seksual dan identitas gender. Hak-hak minoritas. Hak-hak minoritas sebagai bangsa, etnis, agama, dan bahasa. Mereka yang minoritas dalam hal-hal tersebut berhak untuk menikmati budaya mereka sendiri, memeluk dan menjalankan agama mereka masing-masing. Minoritas juga memiliki hak untuk mendapatkan perwakilan di dalam lembaga negara, hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk memilih dan memperlihatkan identitas mereka, baik itu merupakan identitas agama, budaya, maupun bahasa. Hak khusus seperti ini penting untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Konflik antara kaum mayoritas dan minoritas. 1. Ditekanan atau dihalangi oleh kelompok mayoritas sebagai hasil dari perkembangan kekuasaan. Sebagai hasil perkembangan kekuasaan yang berbeda. Minoritas adalah kelompok yang selalu tidak beruntung daripada kelompok mayoritas. 2. Dibedakan secara fisik atau budaya dari kelompok mayoritas dan dominan. 3. Diprasangkai, didiskriminasi, disegregasi oleh kaum mayoritas. Konflik minoritas dan mayoritas menurut Islam. Manusia memang selalu terlibat konflik, salah satunya konflik antara mayoritas dan minoritas dari segi politik, agama, dan lain-lain. Karena menurut Al-Quran, manusia memiliki potensi yang tinggi dalam hal konflik. Pernyataan tersebut tercantum dalam ayat Al-Quran surat Al-Kahfi 54. Kemudian ayat tersebut juga diperkuat oleh beberapa hadis hasil dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tidak ada suatu yang memiliki kecenderungan amat keras untuk konflik selain manusia. Islam memberikan jalan keluar atas semua konflik yang terjadi, termasuk yang kini terjadi dalam banyak kasus politik maupun agama yang di media sosial. Al-Quran memberikan jalan untuk menyentuh setiap permasalahan tersebut dari akar permasalahannya. Setiap perbedaan sosial yang dimiliki setiap manusia akan bertanggungjawabkan. Hal yang harus diingatkan bahwa dalam Islam tidak dikehendaki untuk umatnya melakukan penindasan baik dalam bentuk fisik atau fitnah media. Islamiyah lebih menghendaki umatnya untuk saling memberikan dan melengkapi. Perlindungan kelompok minoritas. Di negara-negara di mana ada etnis, agama, atau bahasa minoritas, orang-orang yang termasuk minoritas tidak boleh ditolak haknya dalam komunitas dengan anggota lain dari kelompok mereka untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk mengakui dan memperhatikan agama mereka sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri. Perlindungan terhadap kelompok tertentu, khususnya kelompok minoritas, atas dasar apapun, masih belum terpenuhi.
keberadaan aturan hukum yang setara dan non-diskriminatif menjadi hal yang paling penting, karena negara menjadikan undang-undang sebagai dasar hukum utama. Undang-undang menjadi dasar hukum warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Solusi untuk mengatasi konflik antara kaum mayoritas dan minoritas yaitu pertama, toleransi antar sesama manusia, sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Kedua, menjaga integrasi dan kerukunan antara mayoritas dan minoritas. Ketiga, adanya payung hukum yang jelas yang mengatur hak-hak kaum minoritas. Keempat, menebarkan pesan-pesan perdamaian dan persatuan di tempat-tempat kelompok minoritas maupun mayoritas dengan baik dan benar. Sekian dari kami, kelompok 5 Studi Islam. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.